Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala hadzal kitab liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyaknya nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga hari ini kita masih bisa menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu puasa di bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islam kepada kita semuanya, agar kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa selamat baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua amal ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari pastinya memiliki sebuah tujuan. Tujuan itu tidak lain adalah takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua amal ibadah, baik ibadah salat, ibadah zakat, ibadah puasa, ibadah haji, ibadah sedekah, dan ibadah-ibadah yang lain, semua orientasinya adalah bagaimana bisa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sebutkan, firmankan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu sekalian dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebuah amal ibadah yang kita lakukan tujuannya yaitu hanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan lagi kita lihat ibadah haji. Allah juga sampaikan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa." Maka bersiaplah kalian ketika hendak melaksanakan ibadah haji, dan persiapan yang paling baik itu tidak lain adalah takwa. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, sebagaimana yang Allah sampaikan terhadap orang-orang yang beriman yang melaksanakan ibadah puasa, maka tujuan akhirnya, goalnya tidak lain adalah takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun perlu kita ketahui sebenarnya apa sih makna takwa tersebut, dan apa sih keistimewaan daripada orang-orang yang sudah sampai kepada derajat takwa, dan bagaimana caranya kita senantiasa bisa menggapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari kita kaji dalam taujih singkat ini satu persatu. Yang pertama, makna takwa tersebut. Yang kedua, keistimewaan orang yang memiliki derajat takwa. Dan yang ketiga, bagaimana caranya kita bisa menggapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah keistimewaan bagi orang-orang yang sudah sampai ke derajat takwa. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan atau keutamaan bagi orang-orang yang sudah mencapai derajat takwa. Hal itu sudah dijelaskan dalam surat At-Talaq ayat 2, 3, dan 4. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah jelaskan dalam ayat tersebut, bagi barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Kemudian diberikan rizki yang datangnya tidak disangka-sangka. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan segala urusannya. Artinya dalam tiga hal itu, yang pertama, Allah akan memberikan jalan keluar. Setiap perbuatan urusan kita yang awalnya tidak bisa diselesaikan, tidak ada solusinya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk atau solusi dari urusan tersebut. Kemudian Allah memberikan rizki yang tidak disangka-sangka. Ketika kita membutuhkan sesuatu, misalkan kita hutang kepada orang lain, kemudian kita tidak mampu untuk membayarnya, Allah Subhanahu wa taala seakan-akan memberikan kejutan, memberikan surprise kepada kita dari apa yang kita butuhkan. Dan sejatinya sesuatu yang tidak disangka-sangka atau sebuah kejutan, hal itu biasanya sangat berharga. Dan itulah Allah berikan kepada kita dari jalan yang kita tidak mengetahui dari mana datangnya, yang tidak bisa kita prediksikan, tapi Allah memberinya. Kemudian yang ketiga adalah Allah senantiasa memberi kemudahan. Segala sesuatu urusan yang awalnya kita lakukan berat, yang awalnya sulit, rumit, susah untuk diselesaikan, namun tiba-tiba Allah memberikan petunjuk, kemudahan kepada kita, yang awalnya berat menjadi ringan, yang awalnya susah menjadi mudah, semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan bagi orang-orang yang sudah mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Intinya dari tiga hal tersebut tidak lain adalah Allah seakan-akan ikut serta. Allah seakan-akan berkontribusi dengan usaha atau kegiatan semua urusan yang sedang kita kerjakan. Itulah keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa sampai kepada derajat takwa. Bagaimana kita bisa sampai ke derajat takwa? Tahu sampai ke derajat takwa atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang ketika melaksanakan ibadah bukan hanya sekedar sebuah kegiatan ritual semata, bukan hanya sekedar menjalankan sebuah kewajiban, memenuhi sebuah kewajiban yang telah diperintahnya. Namun sejatinya seorang muslim yang sejati tidak lain adalah bagaimana dia bisa memaknai hakikat ibadah apa yang sudah kita kerjakan. Orang melakukan sholat bukan hanya sekedar berdiri ruku sujud, berdiri ruku sujud. Kemudian orang melaksanakan ibadah puasa bukan hanya sekedar menahan lapar, dahaga, dan tidak makan. Kemudian ketika orang melaksanakan ibadah zakat atau enggak sedekah, harapannya hanya agar zakatnya atau hartanya itu bertambah. Bukan itu yang dimaksud dengan takwa yang sampai ke derajat taat, yang sampai ke derajat takwa. Namun yang harus dipahami adalah perilaku apa yang berdampak dari kegiatan ketaatan kita menjalankan segala apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya apa yang kita lakukan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatannya berdampak positif dalam perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Ziyadatul khair, fastabiqul khairat, itulah yang terus tumbuh dalam diri kita ketika kita melakukan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sebenarnya hakikat kita akan tahu tentang derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala.
sehingga semuanya berdampak positif, tidak berdampak negatif. Semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan ibadahnya itu, pahalanya itu benar-benar sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian berdampak melakukan amal ibadah atau aktivitas kebaikan yang lainnya. Itulah dari arti atau tujuan daripada bagaimana kita tahu akan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terutama di bulan suci Ramadan ini, bagaimana kita bisa menjalankan semua amal ibadah di bulan suci Ramadan yang Allah berikan begitu banyak pahala, kemudian banyaknya keberkahan rahmat Allah di bulan suci Ramadan ini. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, tentunya khususnya buat saya sendiri dan untuk sahabat iman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku liqali hada wa nastaghfirullah li wa lakum. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, mari dukung dakwah Masjid Cordoba dengan program Jariyah Dakwah Masjid Cordoba melalui rekening Tamasa atau rekening Masjid Cordoba dengan mencantumkan kode transfer 17 di akhir transfer Anda. Terima kasih. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.